Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen. Semoga Ibu selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Dr. Siti Aini Miliusti SPD MHum. Sebelumnya, perkenalkan saya Ananda Sri Rahayu dengan NIM 210111010, Prodi Psikologi BP 2021. Baiklah, materi yang akan saya bahas adalah tentang pola kalimat dasar. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya membagi materinya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat dan kalimat dasar. Kedua, tentang unsur-unsur kalimat dasar. Ketiga, syarat kalimat dasar. Dan yang keempat, tentang pola kalimat dasar. Bagian pertama yaitu pengertian kalimat dan kalimat dasar. Kalimat adalah gabungan dari beberapa kata yang memiliki jabatan atau peran tertentu dalam sebuah kalimat. Kalimat juga merupakan satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh. Sebenarnya, semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar saja. Kalimat dasar dikembangkan berdasarkan kaidah yang berlaku, yaitu dengan menggabungkan unsur-unsur sebuah kalimat. Unsur-unsur tersebut adalah fungsi sintaksis yang biasa disebut jabatan kata, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sebuah kalimat minimal memiliki dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Unsur kalimat yang lain seperti objek, pelengkap, dan keterangan boleh ada, boleh tidak dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, bagian kedua tentang unsur-unsur kalimat dasar. Untuk unsur yang pertama yaitu subjek. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjukkan tokoh, pelaku, orang, ataupun sesuatu hal yang menjadi topik pembicaraan. Subjek juga dapat berupa kata benda, kata kerja, dan klausa. Contoh subjek seperti saya, Budi, sekolah, kantor, dan sebagainya. Lanjut ke unsur kedua yaitu predikat. Predikat adalah bagian yang memberitahu apa yang dilakukan subjek atau tokoh, yang biasanya terdiri dari kata kerja. Misalnya membaca, menulis, duduk, meminjam, menjemur, dan sebagainya. Lanjut ke unsur ketiga yaitu objek. Biasanya terletak setelah predikat dan dapat berupa kata benda atau nominal, frasa nominal atau klausa. Bisa juga dikatakan bahwa objek adalah korban dari subjek. Misalnya buku, meja, ikan, lampu, adiknya, mereka, dan sebagainya. Unsur yang keempat yaitu keterangan. Keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat terjadi. Keterangan dalam kalimat dapat berupa keterangan waktu, misalnya nanti malam, kemarin, bulan lalu, 3 hari yang lalu, tahun depan, jam 8 pagi, pada musim dingin, dan lain-lain. Keterangan tempat misalnya di taman, di pesta, di kelas, di jalan, di mobil, dan sebagainya. Keterangan alat misalnya mengendarai mobil, dengan sepeda, menggunakan pisau, menggunakan sapu, dan lain-lain. Keterangan cara misalnya dengan ceria, dengan serius, dengan cepat, amat lambat, diam-diam, dan lain-lain. Keterangan tujuan misalnya supaya pandai, agar sehat, dan lain-lain. Keterangan penyerta misalnya bersama keluarganya, dengan kakaknya, ditemani sahabatnya, dan lain-lain. Unsur yang terakhir yaitu pelengkap. Pelengkap yaitu unsur kalimat yang berfungsi untuk melengkapi unsur-unsur kalimat lainnya untuk menambahkan atau menjelaskan arti atau keterangan. Pelengkap tidak dapat dijadikan atau dirubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Pelengkap biasanya terletak setelah predikat atau objek. Setelah mengetahui unsur-unsur dalam kalimat, kita juga harus tahu syarat sebuah kalimat. Jadi, syarat pokok yang perlu diperhatikan dalam menentukan sebuah pernyataan berupa kalimat atau bukan adalah adanya unsur predikat dan permutasi unsur kalimat. Setiap kalimat dalam realisasinya sekurang-kurangnya memiliki predikat. Sedangkan pernyataan atau kelompok kata yang tidak memiliki predikat disebut sebuah frasa. Setelah mengetahui unsur-unsur dalam sebuah kalimat, barulah kita bisa membuat kalimat. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa pola kalimat yang bisa kita gunakan.
Apa saja pola kalimat tersebut? Pola yang pertama yaitu SP. Maksudnya, sebuah kalimat terdiri atas unsur subjek dan predikat. Saya akan memberikan contoh agar lebih mudah memahaminya. Contohnya yaitu Ani sedang memasak. Ani adalah subjek yang melakukan pekerjaan memasak, sedangkan memasak adalah pekerjaan yang dilakukan. Predikat di atas termasuk predikat kata kerja. Pola yang kedua yaitu pola SPO. Artinya, sebuah kalimat terdiri atas unsur subjek, predikat, dan objek berupa nomina atau frasa nomina. Contohnya, ayah mencuci mobil. Yang menjadi subjek adalah ayah, pekerjaan yang dilakukan adalah mencuci atau predikat, yang dicuci atau dikenai pekerjaan adalah mobil atau objek. Pola yang ketiga yaitu SPK. Artinya, sebuah kalimat terdiri atas 3 unsur, yaitu subjek, predikat, dan keterangan. Berdasarkan contoh, saya makan dengan santai. Saya adalah subjek, melakukan pekerjaan makan adalah predikat, keterangan yang dipakai adalah dengan santai merupakan keterangan cara saat saya atau subjek melakukan pekerjaan makan. Pola yang keempat yaitu SPOK, di mana sebuah kalimat mengandung unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh kalimatnya, kami mengikuti perkuliahan mata kuliah umum bahasa Indonesia dengan seksama. Kami adalah subjek, mengikuti adalah predikat, perkuliahan mata kuliah umum bahasa Indonesia adalah objek, seksama adalah keterangan cara. Pola yang kelima yaitu SPPL. Artinya, terdiri dari unsur subjek dan predikat serta ditambah dengan adanya pelengkap. Biasanya pelengkap berupa kata sifat. Contohnya, saya minum yang dingin. Saya sebagai subjek melakukan kegiatan minum sebagai predikat, dan yang diminum adalah minuman yang dingin sebagai unsur penjelas dengan menggunakan kata sifat dingin. Pola yang terakhir yaitu SPOPL. Terdiri atas unsur subjek, predikat, objek, dan ditambah pelengkap. Misalnya, ibunya mencuci piring yang kotor. Subjeknya adalah ibunya, melakukan kegiatan mencuci adalah predikat, yang dicuci adalah piring atau objek yang menjadi korban, yang kotor adalah penjelas dari kondisi piring. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pola kalimat dasar. Kesimpulannya adalah persyaratan pokok yang perlu diperhatikan dalam penentuan sebuah pernyataan berupa kalimat atau bukan adalah adanya unsur predikat dan permutasi unsur kalimat. Selain itu, untuk dapat mengidentifikasi kalimat atas strukturnya tersebut, haruslah terlebih dahulu memahami ciri dari subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton dan semoga bisa memenuhi nilai UTS Bahasa Indonesia saya. Atas segala kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.